Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Waton NU Podcast bersama saya, freelance host Ahmad Raditya Alam. Pada perbincangan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu dan lain hal dengan narasumber yang cukup fenomenal di Kecamatan Slokro. Siapa beliau? Mari kita sambut Bapak Galih Iswan. Bapak Galih Iswan ini merupakan ketua ISNU PAC Slokro, kemudian juga sekretaris Ansor PAC Slokro. Nah, di samping itu beliau juga saat ini menjabat sebagai kepala SDI Raudhatul Jannah. Monggo Bapak Galih Iswan mengenalkan diri. Ini kesibukannya sekarang selain apa yang saya sebut tadi. Terima kasih. Perkenalan nggak ini? Monggo. Ya. Seperti yang disampaikan oleh rekan Raditya Alam, kebetulan ini adalah putra daripada salah satu dari banyak guru saya. Dia adalah DRS Mukhlisan MPD. Alhamdulillah berkat beliau saya juga bisa duduk di samping putra beliau. Saya dari Iswani, sahabat. Maaf karena saya sendiri Ansor, jadi menyebutnya sebenarnya kalau di ISNU rekan ya. Ini lebih enak rekan ya. Boleh, monggo. Boleh, rekan. Rekan Adit sini saya berperan sebagai diri saya sendiri. Alhamdulillah. Meskipun yang sudah disampaikan bahwasanya saya menjabat sebagai sekretaris Ansor dan Slokro dan juga kepala SDI Raudhatul Jannah. Di sisi lain saya juga sebagai ketua ISNU Jakarta Slokro. Ada tambahan satu lagi sebenarnya saya kan. Belum lama saya itu diberi mandat oleh salah satu dari banyak kiai yang ada di Slokro, yaitu sebagai ketua Lazis Nuranting. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk keorganisasian saya cukup banyak yang saya lakukan dan saya berikan kepada umat. Yang insya Allah itu nanti juga tidak berseberangan dengan apa yang menjadi niat, apa yang menjadi tujuan daripada masa ini, yaitu untuk mengibarkan bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Itu sementara dari saya sih. Bapak Galih Iswan ini dulunya ternyata juga turut ikut di IPNU gitu ya. Betul. Itu awal mulanya dengan ikut di IPNU itu bagaimana Pak Galih? Sebenarnya saya tidak sengaja ikut dulu. Dulu ketika saya masih di sekolah dasar, saya sering ikut pengajian yang pada saat itu alhamdulillah cukup menarik. Pada saat itu pengajian selapan, kalau bahasa sekarang ya mungkin 1 bulan sekali ya. Saya ikut senior, saya ikut mas-mas, mbak-mbak pengajian. Cuma ikut saja, nggak tahu kalau itu kegiatan IPNU, nggak tahu itu kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi para pelajar yang akhirnya ya muncul seperti kader-kader Ansor sekarang. Seperti saya. Itu nggak sengaja. Berangkat dari itu saya setelah ikut bahasanya elok-elok bawang pada saat itu, saya juga berpikir kedepannya saya apa bisa seperti kakak-kakak, sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang sudah terjun secara organisasi di. Dan alhamdulillah ketika saya menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah yang diasuh oleh kiai saya Murabbiruddina Kiai Muhammad Zainal Arifin, saya juga diperkenankan untuk ikut IPNU pada saat itu, dan saya mulai aktif IPNU itu kurang lebih kelas 2 SMA. Cukup lama rentannya ketika saya mengenal IPNU secara kultural dari dan SD. Iya, dan sekarang pada saat seperti ini saya menyadari bahwa dulu ketika saya aliyah itu saya sudah di struktural. Nah, itu Dari ranting itu dari ranting. ranting ya. Pas di kelas 2 SMA ya?
Betul. Itu Pak Galih ini menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Pada saat itu saya ada di ranting. Kalau boleh memperkenalkan, saya pada saat itu diajak oleh salah satu senior, yaitu rekan Slamet Solihin. Karena pada saat itu banyak orang menyebutkan bahwa Slamet Solihin itu kakak saya, karena setiap hari itu saya pada kemana-mana sama rekan Slamet Solihin. Dan pada saat itu rekan Slamet Solihin juga menjabat sebagai ketua PAC. Hampir setiap hari itu bersama dengan saya. Nah, ini periodenya untuk memperjelas tahun berapa? Kalau nggak salah kurang lebih tahun 2008 kemudian saya diranting lagi menjadi saya diranting cukup sebagai anggota yang insya Allah juga berperan, karena pada saat itu di ranting kami kebetulan pondok kami ada di ranting itu, sehingga teman-teman yang ada kegiatan di tingkat ranting itu sering kali bertempat di pondok. Sebagai informasi, Pak Galih ini mondoknya di Pondok Darul Hikmah Kasim ya. Nah, makanya sampai saya nikah. Sampai nikah. Alhamdulillah. Jadi ikutnya ranting Kasim ya. Ya, setelah nikah. Tapi untuk domisili aslinya Dulu saya itu sebenarnya agak gimana ya, orang mengatakan bahwa saya itu anak Selopuro karena saya lahir di Paket, besar di Kasim, menikah, rumah tangga, sampai punya rumah itu di Gading. Nanti balik ke Selopuro lagi. Balik ke Selopuro. Cukup unik. Cukup unik. Kemudian kan berproses dari ranting, kemudian naik ke PAC itu dalam jangka waktu berapa? Atau ketika sudah di PAC itu jenengan sudah luluskah atau bagaimana? Saya dari ranting ke PAC itu saya cukup lama di ranting. Jadi ketika saya kelas 2 aliyah pada saat itu, seingat saya cukup diwadahi di ranting saja. Setelah di ranting cukup berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di ranting, akhirnya di periode selanjutnya saya ditarik oleh rekan dan rekan kita itu untuk ikut berpartisipasi pada saat itu di Minahasa. Kebetulan pada saat itu saya ingat betul sampai sekarang, dulu saya di Pengkaderan dan pendidikan pada saat itu. Sebagai itu koordinator, saya punya koordinator di Pengkaderan itu kalau nggak salah rekan Afif. Oh, rekan Afif. Ya. Oh, berarti seangkatan dengan Betul. Afif ya. Kemudian PAC pengalaman di keilmuan selain di PAC apa pernah membuat event apakah atau bikin bazar atau apa? Dulu itu sering ya, kalau zaman saya itu yang namanya expo. Mungkin sebelum saya yang namanya eksposisi pada saat itu. Jadi di Selopuro itu kalau yang namanya expo itu yang tampil dan terdepannya adalah rekan dan rekan dari BPN. Jadi sangat aktif sekali ya pada periode panjenengan gitu. Pada saat itu alhamdulillah, karena mungkin keaktifan itu tidak lain dan tidak mungkin tanpa ada seorang partner. Kebetulan partnernya itu juga aktif, sehingga kan secara otomatis mungkin seleksi alam ada kalanya pada saat itu partnernya cukup banyak untuk berkolaborasi juga cukup mudah, cukup enak. Ada di sisi lain mungkin di periode berikutnya itu Ibnu agak surut karena pada saat itu mungkin partnernya kurang fit ya. Tapi itu memang yang namanya bahasanya dalam keorganisasian itu sudah menjadi hal yang wajar seperti itu. Dengar-dengar Pak
Galih ini pernah juara lomba MC bahasa Jawa. Itu kata siapa ini? Ada informan tadi. Gitu. Iya, sedikit cerita. Saya juga pada saat itu pas duduk di kursi PAC pada saat itu. Dan secara kebetulan ada salah satu daripada sahabat atau rekan kami yang menginginkan dari Selopuro itu ada delegasi untuk lomba di tingkat kabupaten adalah Ibnu pada saat itu yang bertempat di Pasir Harja pada saat itu. Ada beberapa delegasi dari Ibnu Selopuro, salah satunya ya secara tidak sengaja saya yakin nggak sengaja ya. Saya didelegasikan dan mewakili untuk cabang perlombaan pidato bahasa Jawa. Oh, pidato. MC bahasa Jawa. Ya beriring berjalannya waktu karena membutuhkan proses. Dulu saya berproses itu tidak lepas dari keluarga Mas Adit. Enggak lepas dari keluarga Mas Adit. Karena dulu ada teman saya satu angkatan dengan saya dan sudah berpengalaman lebih daripada saya, kakaknya rekan Radit ya. Mbak Isa itu juga berperan pada saat itu alumni ketua IPB cabang dan akhirnya saya diminta untuk mewakili Selopuro. Ya, nggak tahu kenapa juri mungkin pada saat itu terhipnotis kok saya jadi juara itu ya. Saya yakin itu bukan karena saya, tapi karena jurinya salah berpandangan, akhirnya karena pandangannya salah akhirnya memilih orang yang benar. Alhamdulillah. Berarti kan menunjukkan bahwa Pak Galih ini keren dan menarik untuk dilihat sebagai MC gitu. Sebenarnya dulu kurang pede karena saya background itu dari pesantren ya. Iya. Background dari pesantren, terus lomba kok MC bahasa Jawa. Dan itu kan bahasanya orang dulu itu namanya ndaki. Bahasa Jawa itu bukan keseharian saya. Artinya kan bahasanya yang dipakai bahasa dalam pada saat itu. Iya. Yang lain peserta yang lain itu kurang lebih kalau MC itu pakai sarung, pakai pipa, pakai kopiah ya. Saya enggak beda pada saat itu. Gimana? Tapi saya tuh pakai celana, pakai baju seperti dalam, tapi pakai kopiah pada saat itu. Ingat saya pakai kopiah. Dan mungkin terhipnotisnya juri itu pada saat itu karena juri berasal dari salah satu daripada abdi dalamnya keraton. Ya. Berawal dari itu mungkin dengan penampilan saya yang cukup agak jeleneh itu jadi harus diperhatikan pada saat itu. Karena kenyelenehan itu ya. Uniknya lagi setelah selesai lomba saya ini bercerita ya, cerita tentang pada saat itu. Selesai lomba saya langsung berpamitan ingin pulang. Oleh Kanita Bintang pada saat itu, jangan pulang dulu, ditunggu sampai akhir saja. Karena saya harus langsung balik pondok pada saat itu. Oh iya, karena ada tanggungan di pondok. Akhirnya tulis nggak apa-apa. Tak tunggu sebentar, ternyata setelah pengumuman saya dipanggil. Satu kan? Saya juara. Terus setelah itu saya dipisiki karena ada program dari juri. Siapapun yang juara satu dari Ibnu Kabupaten Blitar itu diberi beasiswa ke untuk menuntut ilmu di mana sebenarnya seperti itu. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan itu ada formulir juga. Saya tidak lain karena pertimbangan saya itu karena orang tua adalah guru saya, guru dan orang tua saya, jadi sangat dengan saya memutuskan di pondok. Mungkin kalau dulu saya mengambil langkah untuk ke keraton ini pulang jadi dalang. Bisa jadi. Tapi kalau mungkin waktu itu berangkat atau enggak menetap di pondok mungkin nggak bisa jadi seperti sekarang ini. Kan bisa jadi ada plus minusnya. Ini kan perjalanan Pak Galih dari mulai mengenal Ibnu kemudian mengikuti
kegiatan event-event, sehingga saat ini mengikuti banyak sekali organisasi di NU. Kan boleh tahu apa saja Pak Gali? Mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Sebenarnya bukan dari bawah, cuma tingkatannya dari ranting saya wakil sekretaris NU ranting Solo. Terus sekaligus ketua Ladi Sekurati. Betul. Itu tadi lebih lagi, ada triple, ada dan sebagainya. Di ranting seperti itu. Selanjutnya di tingkat anak dasar, saya sebagai sekretaris gerakan Kansor. Ada lagi ketua ikatan sarjana Nahdlatul Ulama EKN. Ada amanah lagi dari masyayikh kita dari Nahdlatul Ulama. Saya diamanai untuk ikut serta dalam lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Iya. Tidak tahu. Semuanya hanya karena masyayikh. Falakiyah juga ternyata. Melihat ini Ru'yatul Hilal gitu. Katanya seperti itu. Ini yang mungkin rekan-rekan kita juga baru dengar atau sudah dengar tapi belum biasa terdengar di telinga rekan-rekan terkait ISNU. Iya. Itu seperti apa sih sebenarnya ISNU itu? ISNU itu berawal dari sebenarnya sekitar tahun 2010. ISNU itu sudah ada di awal. Tapi tidak tahu berapa lamanya ISNU bisa bertahan hingga berapa. Akhirnya vakum. Setelah vakumnya itu beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2018, ISNU di Kabupaten Blitar itu mendapat amanah dari PW, bahkan dari PP ISNU untuk membentuk ISNU di tingkatan kecamatan PAC Sungai. Ketika itu saya langsung tidak tahu, bukan pilihan ISNU itu karena masih awal di tingkatan cabang, dan pada saat itu hanya beberapa kabupaten saja yang boleh mendirikan ISNU di tingkatan anak sungai. Salah satu daripada kabupaten yang ada di Indonesia itu adalah Kabupaten Blitar. Terbentuklah pada saat itu tahun 2018 ISNU tingkatan anak cabang di Kabupaten Blitar sejumlah 22 pimpinan anak cabang. Dari Solo saya diamanai untuk mencari kawan-kawan, mencari sarjana-sarjana yang tipikalnya adalah sarjana yang tidak hanya sarjana pendidikan saja. Jadi ISNU itu adalah wadah sarjana dari berbagai jurusan. Disiplin. Jadi entah itu dari pendidikan, entah itu dari teknik, entah itu dari murni, pendidikan murni, itu akan kita wadah. Seperti di bidang pertanian, ternakan. Karena wilayah kita itu wilayahnya kan garis, jadi mungkin sarjana kita selain pendidikan juga banyak yang di perikanan. Ini yang kita mewadahi, meskipun sekarang sarjana kita yang backgroundnya itu teknik dan backgroundnya itu sospol, itu ternyata banyak yang terjun di dunia pendidikan. Tapi itu ya hukum alam juga. Meskipun berangkat dari sosial politik, berangkat dari teknik, ternyata seleksi alam mereka yang ada di jurusan itu terjun juga di pendidikan, di dunia pendidikan. Dan itulah yang menjadi dasar bahwasanya ISNU di Kecamatan Solo mewadahi sarjana-sarjana. Dengan banyaknya organisasi yang Pak Gali ikuti, dari ranting, anak cabang dan berbagai macam organisasi dan tadi, sekiranya Pak Gali ini membagi waktunya bagaimana toh
Kan apalagi sekarang sedang menjabat juga sebagai kepala di SD Rawdatul Jannah gitu. Katanya jadi kepala gitu. Jadi dengan berbagai alasan, dan mungkin itu tidak boleh menjadikan satu alasan bagi saya, apapun yang didahulukan seorang guru saya tidak akan pernah menolak, karena itu adalah kunci dari sukses saya. Bukan berarti saya itu sekarang sudah sukses, bukan, tapi saya ingin sukses seperti halnya guru saya sampai Rasulullah SAW. Untuk membagi waktu ya mungkin kurang lebih saya agak keteteran sebenarnya, tapi karena banyak kesibukan, mungkin orang semuanya tahu lah, dalam satu hari jam itu hanya 24. Ya. Bagi saya dikasih 50 jam saja dalam satu hari, saya cuma Masih belum cukup. belum cukup. Karena banyak kesibukan, dan kesibukan itu bukan saya yang minta, ya. Kesibukan itu adalah satu amanah yang harus saya jalankan, yang mana saya berperan di sini hanya sebagai saksi, sehingga saya apa yang dikatakan, apa yang didahulukan kiai saya, apa yang didahulukan kiai Nahdlatul Ulama, saya harus menjalankan tanpa alasan sedikit dan tidak akan boleh beralasan. Wah, itu kan tadi adalah takdim Pak Galih terhadap para masyaykhnya, guru-gurunya. Sedangkan untuk manajemen waktunya sendiri, saya membagi waktu, tipsnya untuk rekan-rekan kita ini. Begitu. Gitu. Saya kira sama saja kan. Jadi untuk membagi waktu kita tidak harus menulis ya. Dari kegiatan itu tidak. Cuma kita bisa membayangkan saja. Kalau saya di rumah itu mungkin keluarga, karena saya sudah berkeluarga, punya anak istri. Yang penting keluarga itu sudah nyaman. Keluarga itu sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Saya kira membagi waktu itu sudah. Meskipun secara realitanya keteteran karena kegiatan yang banyak. Jadi yang penting keluarga selesai. Untuk urusan organisasi yang begitu banyak yang tadi sudah saya sampaikan, saya bisa memilih. Insya Allah saya bisa memilih. Sampai sekarang saya diangkat menjadi kepala sekolah itu tadi, sehingga di tengah-tengah jadi leader pada saat ini, saya selalu memikirkan tempat yang lain. Satu contoh seperti ini, ketika saya dalam keadaan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah gitu ya. Saya tidak hanya memikirkan pekerjaan saya sendiri, tapi ketika itu karena kita sekarang zamannya menjalankan milenial, zaman teknologi, jadi di dalam forum rapat pun saya itu selalu mengkoordinir beberapa kegiatan. Satu contoh seperti ini, ketika pada saat itu rapat kepala sekolah gitu, saya pada saat itu harus mengambil sikap, mengambil kebijakan. Lazis Nusilopuro besok harus pertemuan. Terus di tingkatan anak cabang Ansor besok ada kegiatan. Jadi saya harus membagi kesiapan. Jadi intinya ketika ada kegiatan yang bersamaan pun saya bisa menjalankan karena apa? Karena ada partner-partner yang saya ajak untuk berkolaborasi. Tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa kita memikirkan sendiri. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi apapun yang terjadi, kita membutuhkan sahabat-sahabat, kita membutuhkan rekan-rekan kita yang dimana rekan dan rekan kita, sahabat-sahabat saya itu salah satu daripada poros kesuksesan kegiatan saya. Jadi bermula dari pokok kita menggunakan HP, handphone itu sebaik mungkin, insya Allah semua kegiatan dalam waktu bersamaan pun tidak hanya 3, 4, 5 kegiatan, 100 kegiatan pun pokok itu dimanfaatkan betul-betul, insya Allah semua akan sesuai dengan apa yang berarti ini adalah komunikasi dan hubungan sosial dengan rekan kerja maupun sahabat-sahabat
yang lain berjalan dengan seirama Betul. gitu. Jadi perlu diingat rekan dan rekan kita sekalian bahwasanya kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai makhluk sosial, tetap membutuhkan orang lain untuk menjalankan apa yang kita kerjakan atau proyek-proyek atau event-event yang kita harapkan gitu. Biar tidak degan sahabat. Oh ya, moga silakan. Ini ada kopi juga, bisa diseruput. Siap. Nah, kita enjoy saja. Oke. Ini berkaitan setelah mengetahui pembagian waktu dan manajemen waktu dari Pak Galih. Ini kan dari berbagai organisasi yang Pak Galih ikuti ya, garis besarnya adalah satu, yaitu NU. Nah, melihat di era seperti sekarang, di era digital seperti tadi Pak Galih dahulukan bahwasanya penggunaan HP sudah semakin marak dan semakin maju teknologinya. Nah ini menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, bagaimana dalam pandangan Pak Galih NU ini di tengah era digital seperti ini? Kalau menurut saya, sebenarnya kalau saya membicarakan NU itu terlalu tinggi. Tapi kita membicarakan tentang organisasi kita. Apapun itu organisasi, sebenarnya ada dua sisi ini. Yang satu, sisi positif daripada menggunakan sosmed, dan sisi negatifnya menggunakan. Kalau saya ambil kesimpulan, NU pada saat ini harus berani bertarung, ya, berani bertarung di pertempuran ghairiyah, artinya face to face itu kita harus melakukan. Kita harus bisa menanggapi, kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi. Kalau dalam bahasa yang masih besari Al-Qudusya Dawuh ditulis dalam Qaulun Asasi bahwasanya NU harus bisa merubah zaman yang tadinya zaman itu dianggap bahwa zaman ini adalah zaman yang belum berkelas, maka itu menjadi zaman berkelas. Pada intinya seperti itu. Berarti dalam pandangan Pak Galih NU sangat terbuka dalam berbagai teknologi dan juga digitalisasi yang masuk seperti sekarang ini. Terkait adanya perkembangan ini, menurut Pak Galih ini adakah tantangan yang orang jamaah Nahdien hadapi terkait dengan derasnya arus digitalisasi, kemudian perkembangan teknologi yang semakin maju? Menurut Pak Galih gimana? Ya, kalau Bung Karno pernah mengatakan mungkin seperti ini ya, kurang lebihnya. Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya yang sulit itu menghadapi manusianya sendiri. Kalau di NU yang sulit itu menghadapi jamaahnya. Jadi sulitnya itu di mana sahabat? Karena jamaah kita adalah jamaah terbesar, bukan hanya di Nusantara tapi di dunia. Di era digitalisasi ini mungkin NU harus lebih berperan. Kalau di Ansor itu punya cyber. Oh ya. Ada yang khusus untuk menanggapi sesuatu yang miring, sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi. Ada divisi anti hoax gitu. Ya. Jadi kalau di IPPN Nusantara ini ada warna NU Pak gitu ya. Itu sebenarnya wujud daripada bagaimana ilmu dan IPPN Nusantara untuk menanggapi sesuatu yang tidak sesuai dengan visi misinya. Ya, itu di tingkatan maksud saya di ranah sosial media. Iya. Kan sudah membahas perkembangan, kemudian tantangan. Nah, ini yang kita semua perlukan adalah
solusi sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk menjadi solusi agar NU ini semakin berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dan gempuran yang ada. Seperti halnya yang sudah tersampaikan di beberapa sosial media, karena solusi daripada suatu organisasi yang sekarang ini karena NU sebentar lagi hanya mungkin saya mengatakan 10 lagi menuju 10. Solusi yang pertama adalah menjamiahkan jemaah, karena mungkin kita tahu bahwa jamaah itu belum semuanya menjadi jamiah. Bermula dari itu karena tema daripada satu abad itu kemandirian organisasi. Kalau diperlebar berarti kemandirian umat. Iya. Kalau diperlebar lagi berarti kemandirian khususnya Nahdliyin yang mungkin berada di wilayah kita masing-masing, bagaimana agar supaya warga Nahdliyin ini bisa mandiri dalam hal ekonomi, mandiri dalam hal keilmuan, meskipun ini tidak menyimpang daripada sosialita daripada umat manusia. Jadi walaupun tetap bekerja sama bersosialisasi, tapi untuk meningkatkan kapasitas diri tetap harus meningkatkan intelektual gitu. Karena ilmu itu lebih penting daripada ya. Kalau ada daun mengatakan al ilmu ulia wala yu'la alaih. Ilmu itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Katanya seperti itu. Harus diingat-ingat rekan-rekan kita, walaupun sesibuk apapun mengikuti kegiatan aktif di PPNU, jangan lupa untuk mencari ilmu seperti kata Pak Gali tadi. Nah, untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Gali, apakah ada pesan-pesan untuk rekan dan rekan kita pelajar NU khususnya di Kecamatan Solopuro? Misalnya, sepertinya banyak. Ada satu pesan yang mungkin ini bisa menjadi patokan daripada rekan dan rekan kita di Kecamatan Solopuro. Ini yang menjadi dasar daripada saya itu hidup, mulai dari saya di rumah pondok pesantren sampai ke rumah. Jangan menyerah untuk berproses, karena hasil tidak akan pernah menjadi. Oke, baiklah, itu tadi pesan-pesan dan perbincangan kami malam hari ini bersama dengan narasumber kita yakni Pak Gali Iswani. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Waton NU. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.